Abdul Karim Oey Ching Hien bukanlah nama familiar bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Tapi, nama ini sebenarnya punya riwayat panjang dan penting dalam penyebaran Islam di komunitas Tionghoa Indonesia. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 6 Juni 1905, namanya yang merupakan kombinasi Tionghoa dan Arab adalah perintis ajaran Islam dari etnis Tionghoa Indonesia. Dia mendirikan organisasi warga etnis Tionghoa Islam. Oey Ching Hien, orang tuanya asli dari negeri Hokkien, Tiongkok. Lahir dari keluarga yang cukup berada. Ia juga merupakan pengusaha yang sukses dan kaya raya. Tapi, hatinya terasa kosong dan hampa. Mula-mula, ia mempelajari berbagai agama dari berbagai bacaan, mulai buku hingga majalah. Dan pada usia 20 tahun, kemudian ia memilih Islam. Meskipun demikian, batinnya masih dihantui perasaan takut dan cemas apabila nanti menghadapi pandangan ayah dan saudara-saudaranya kalau mereka tahu dirinya masuk Islam. Pada masa itu, berpindahnya seorang etnis Tionghoa ke agama Islam adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Terhadap perubahan yang terjadi pada anaknya, Oey Ching Sen atau sang ayah mengatakan, Ananda adalah orang yang mampu, orang keturunan baik-baik, mengapa mau masuk suku Melayu? Pakaian mereka jorok dan serba buruk. Sebagaimana dikutip dari buku tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia yang ditulis oleh Leo Suryadinata dan diterbitkan Komunitas Bambu tahun 2010. Tetapi Oey tetap pada pendiriannya. Bahkan pada akhirnya Oey membuat ayahnya masuk Islam juga. Ia juga berguru kepada ayahnya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan sebutan Haji Rasul. Haji Rasul lah yang menambahkan nama depannya dengan kata Abdul Karim, sehingga nama lengkapnya menjadi Abdul Karim Oey Ching Hien. Pasca agresi militer Belanda kedua, ia menjadi burunan tentara Belanda. Mengetahui hal ini, ia bersama dengan Residen Misr Hajairin, Letkol Barlian, Afwan, dan kawan-kawannya hijrah ke pedalaman Bengkulu dengan mobil. Perjalanan yang panjang dan penuh mara bahaya, bahkan di daerah Curug Bengkulu. Saat sudah masuk waktu sholat Jumat di Masjid Muhammadiyah, rombongan mereka sempat diberondongi peluru oleh Belanda melalui udara. Atas izin Allah, tak ada satupun peluru mengenai mobil mereka. Pasca gencatan senjata di Bengkulu, Abdul Karim Oey menolak pembentukan negara federal Bengkulu yang dibuat oleh Belanda. Penjabat militer Belanda yang marah dan menjebloskannya ke dalam penjara. Letnan van den Berg mendatangi Karim Oey tengah malam dan membujuk Abdul Karim Oey untuk membelot dengan iming-iming menjadi agen perusahaan-perusahaan Belanda seperti Borsumji, Internatio, Tel, atau agen Gio Wehry. Lantas, ia menjawab dengan tegas, "Saya banyak mengucapkan terima kasih atas anjuran Tuan yang baik itu. Tetapi saya tidak bisa terima. Saya berjuang membela agama, bangsa, dan negara dari muda sampai sekarang. Saya sudah menempuh berbagai kesulitan dan beberapa kali masuk penjara, sampai-sampai mau dibuang ke Digul. Kalau begitu, Tuan bisa dihukum lebih berat dan dibuang lebih jauh," ancam Van den Berg. "Terserah, Tuan punya kekuasaan
balas Karim Oi tanpa gentar sedikit pun. Perjuangan Abdul Karim Oi tak hanya berhenti di masa revolusi. Ia melanjutkan perjuangannya di jalan dakwah. Perhatiannya terhadap dakwah Islam bagi kaum Tionghoa mendorong Abdul Karim Oi Chien Hien dan kawan-kawannya mendirikan Persatuan Islam Tionghoa atau PIT. Pada 15 Desember 1972, nama PIT kemudian diubah menjadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT. Karena nama PT dianggap eksklusif, maka kepanjangan PT berubah menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia. Di bidang perniagaan, Oi tetap melanjutkan bakatnya. Karim Oi sukses memimpin beberapa perusahaan, antara lain pabrik kaos asli 77, komisaris, dan perintis utama BCA atau Bank Sentral Asia, direktur utama asuransi Sentral Asia, PT Mega, milik bersama Hasanuddin, yaitu ayahanda Ibu Fatmawati, menghibur cengkeh, dan lain-lain. Perjuangan Abdul Karim Oi berhenti di usia 83 tahun. Ia wafat pada 16 Oktober 1988. Perjuangan panjangnya membela agama dan tanah airnya memberikan cermin teladan bagi kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia. Takdirnya sebagai etnis Tionghoa tak menghalangi dirinya untuk berjihad di negeri ini. Sebab Islam tak memandang etnis seseorang. Islam mengikis habis diskriminasi etnis.